Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat segala berkat-Mu yang selalu kami rasakan setiap waktu, hingga kami pada saat ini dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengaplikasikan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang hendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihatkan, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu ibadah yang sejati. Bapak Ibu kita semuanya, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Manusia diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Manusia diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Oleh sebab manusia hanya dapat selamat karena dibenarkan oleh Allah melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Lebih lanjut, Paulus menyatakan dalam nats khotbah kita ini bahwa orang-orang yang diselamatkan memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda, yakni ada penguasaan diri dengan tidak serupa dengan dunia ini. Sebab harus mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup orang yang diselamatkan adalah orang yang mengenakan hidup yang baru, yakni mengenakan Kristus dalam hidup kita dan menanggalkan hidup yang lama. Mengenakan hidup yang baru dan menanggalkan hidup yang lama, beserta kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang lama. Dengan demikian, kita mempersembahkan hidup untuk rencana Allah yang besar, untuk keselamatan manusia dan bukan lagi mengikuti keinginan daging. Sehingga iman kita bukan hanya sekedar penerimaan anugerah Allah saja, namun iman itu akan membawa pembaruan akal budi, yakni mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dengan demikian akan memancarkan hidup yang tidak serupa dengan dunia ini, yakni yang dikuasai oleh kejahatan, yang dikuasai oleh syarat dengan kuasa iblis. Maka nasihat Paulus yang tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan,
patut untuk kita renungkan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap teguh di dalam iman? Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan mempersembahkan tubuh, seluruh kehidupan kita kepada Allah, kita akan memasuki yang namanya ibadah yang sejati. Yakni ibadah yang tidak terbatas gerak dan ruang. Apapun yang kita perbuat dan lakukan dalam kehidupan kita adalah dalam rangka untuk bekerja untuk Tuhan. Maka ibadah yang sejati itu tidak hanya sampai kepada kebaktian minggu maupun kebaktian dalam persekutuan yang lain lagi. Namun kebaktian dalam persekutuan itu sendiri akan meluas berdampak bagi kehidupan kita dengan memperlihatkan kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Lebih lanjut lagi, Paulus untuk mempersembahkan tubuh sebagai implikasi dari iman adalah esensi dari ibadah yang sejati harus terlebih dahulu terlihat dari kehidupan kita sesama yang percaya kepada Kristus. Jadi ibadah yang sejati itu adalah bisa kita perlihatkan melalui bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan hanya stuck di pelayanan mimbar, tetapi ibadah sejati itu adalah apa yang menjadi jati diri kita yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi oleh karena itu kepada kita semuanya, iman kepada Kristus akan nyata terlihat dalam kehidupan jemaat dengan adanya satu tujuan hidup yang jelas, yakni walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda, setiap manusia diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Kita sedang berbuat dalam satu tubuh Kristus, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus berbuat di dalam satu tubuh Kristus. Jadi ada tiga prinsip yang harus dijalankan dalam kehidupan jemaat. Yang pertama, kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Setiap jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda. Semuanya memiliki keunikan. Tuhan memberikan karunia kepada kita dan itu semuanya unik dan memiliki peranan tersendiri di dalam tubuh Kristus. Sehingga setiap anggota adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi kita semua manusia ini diciptakan sama, memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk memegahkan diri ataupun menyombongkan dan menganggap diri kita itu lebih daripada orang lain. Yang kedua, karunia itu adalah untuk dilakukan sesuai dengan iman. Artinya apa? Tuhan karuniakan berbagai berkat, berbagai kemampuan yang berbeda-beda dalam jemaat, dan karunia itu diberikan bukan untuk disimpan atau bukan untuk dinikmati sendiri. Namun Tuhan memberikannya supaya dapat dipergunakan untuk saling menolong dan membantu sesama manusia, sesama jemaat. Maka kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Prinsip yang ketiga adalah melakukan karunia itu dengan hati yang ikhlas, rajin dan penuh dengan sukacita. Apapun karunia yang kita miliki, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan sukacita. Jangan kita melakukannya dengan terpaksa ataupun karena alasan-alasan tertentu. Karena jika kita melakukan dengan motivasi yang salah, maka kita tidak akan mendapatkan berkat. Memang tujuan utama kita bukanlah untuk mendapatkan berkat. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bekerja dan berbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam setiap pekerjaan kita lakukan selalu ada yang namanya hambatan dan tantangan. Disinilah kita akan dikuatkan atau dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap proses yang ada. Karena pada dasarnya kehidupan selalu mengajarkan kita untuk terus belajar. Untuk itu mari kita menunjukkan bagaimana sebenarnya hidup yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya, mari kita tanyakan Tuhan, apa yang sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami sungguh merasakan karunia yang dari Engkau. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah firman-Mu itu agar menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, banyak kekurangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu, Engkaulah yang selalu menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.